Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Bella Pratiwi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pengenalan ilmu kimia. Ini terkhusus untuk materi kelas 10 semester 1 atau biasanya ini di bab pertama ya pada pembelajaran kimia. Apa sih yang dimaksud dengan kimia? Dan apa aja yang ada di dalam kimia? Apa gunanya kita belajar kimia? Dan apa peran kimia dalam kehidupan kita? Maka dari itu kita perlu membahas detail tentang kimia yang akan dipelajari di kelas 10 ini. Baik, ilmu kimia itu sendiri berasal dari kata atau berasal dari bahasa Arab yang berarti alkimia, yang artinya adalah perubahan zat. Ilmu kimia yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi inilah yang dimaksud dengan ilmu kimia, yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Apa manfaat kita belajar kimia? Yang pertama, kita dapat mengingat, melihat, dan memahami ternyata kimia itu berada di sekitar kita. Alam sekitar dan proses yang terjadinya itu merupakan sifat dari kimia. Contohnya pada gambar ini merupakan suatu gambar besi yang telah berkarat. Ini disebabkan oleh adanya suhu atau perubahan suhu. Selanjutnya, ini ada gambar obat-obatan. Produk yang menimbulkan masalah. Kalau misalkan nih kita salah memakai zat atau salah menggunakan suatu zat kimia yang berbahaya akan menimbulkan suatu masalah dalam kehidupan kita. Selanjutnya apalagi? Yang ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak manfaatnya kimia dalam kehidupan kita. Produk-produk yang bermanfaat. Contohnya ada pewangi pakaian kita, odolnya kita, atau pasta gigi kita, itu merupakan zat-zat dari kimia. Selanjutnya ada lagi bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Ini ada gambar formalin, 10%. 10% aja jumlah atau kadar formalinnya itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Apalagi kita konsumsi dalam jumlah yang banyak dan secara terus-menerus. Selanjutnya, peran kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya. Itu ada berbagai macam perannya. Yang pertama ada di bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, kriminologi. Kita lihat satu persatu. Kimia di bidang kedokteran, contohnya untuk mendiagnosis penyakit. Pernah lihat infus? Cairan yang terdapat di infus itu merupakan larutan natrium klorida atau biasanya disebut dengan garam. Selanjutnya, kimia di bidang farmasi. Contohnya adalah obat-obatan. Ada berbagai macam obat-obatan yang kita minum itu merupakan berasal dari zat-zat kimia. Selanjutnya, kimia di bidang pertanian, yaitu contohnya pupuk. Di sini ada terlihat gambar urea atau di dalam rumus kimianya yaitu CONH2 2 kali. Selanjutnya, ada kimia di bidang ilmu biologi atau metabolisme. Di dalam siklus Krebs itu terdapat dalam metabolisme, ya kan? Makanya kimia itu ada juga di dalam ilmu biologi. Selanjutnya, ada kimia di dalam seni. Contohnya ada dalam proses atau komposisi pembuatan cat-cat. Nih ada berbagai macam jenis cat. Itu merupakan unsur-unsur utamanya adalah bersifat dari kimia itu sendiri. Ada lagi kimia di kriminologi. Contohnya dalam sidik jari. Ini biasanya dalam materi bahan ajar, larutan penyangga. Itu bisa mengecek darah. Itu ada di materi larutan penyangga. Selanjutnya, tadi ada Ibu sebutkan ada materi. Apa sih yang disebut dengan materi? Materi itu ada berbagai subbabnya, ada definisi, sifat, perubahan, dan penggolongannya. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya di sini ada buku. Buku memiliki massa, bukan? Massa itu
atau dalam bahasa sehari-harinya yaitu adalah berat, menempati ruang. Dia bisa ditempatkan di dalam suatu ruangan, misalnya kita letakkan di dalam suatu kotak. Selanjutnya ada di sini nasi, dia memiliki massa, dan juga di sini contohnya lainnya adalah duit atau uang, ini juga memiliki massa. Selanjutnya adalah awan. Awan ini juga memiliki massa, walaupun terlihatnya dia transparan, tetapi dia memiliki massa dan berat. Selanjutnya, sifat dari materi itu sendiri ada yang bersifat, menurut sifat fisikanya, sifat kimianya, sifat intensifnya, dan sifat ekstensifnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu sifat fisika. Keadaan fisis materi, yang pertama kita lihat dari titik leleh, titik didih, dan massa jenisnya. Sedangkan sifat kimia, kalau kita bandingkan, itu merupakan perubahan materi menjadi materi lainnya, yang mana dilihat dari contoh nyatanya, yaitu sesuatu yang mudah berkarat atau reaktivitas. Selanjutnya kita lanjut ke sifat intensif. Sifat intensif itu adalah sifat yang bergantung pada jumlahnya dan massanya serta volumenya. Sedangkan sifat ekstensif, sifat yang tidak bergantung pada jumlah, tidak bergantung pada warna dan juga massa jenisnya. Yang pertama kita lihat adalah perubahan fisika. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Yang terjadi hanya perubahan wujud dan terjadi pelarutan. Contohnya apa? Contohnya seperti es yang mencair. Jadi kalau misalkan es mencair, akan bisa kembali ke bentuk awalnya, yaitu air menjadi es. Itulah contoh dari perubahan fisika. Contohnya lagi adalah pelarutan dalam gula atau garam. Jadi kalau misalkan kita larutkan secuprit garam atau sesendok makan, ujung sendok makan gula, maka larutan tersebut akan tetap berwarna putih. Lanjut, ada lagi yang disebut dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya di sini ada terdapat gambar apel. Apel yang masih baru atau yang masih bagus yang bisa dimakan akan berwarna putih pada bagian dalamnya. Tetapi jika telah berwarna kecoklatan atau teroksidasi, itu bahasa kimianya adalah teroksidasi, maka tidak akan bisa dimakan kembali. Maka itulah yang disebut dengan perubahan kimia, menghasilkan materi yang baru. Yang tadinya berwarna putih akan menjadi warna kecoklatan. Selanjutnya adalah kembang api. Kembang api yang berasal dari batu bara tadi yang kecil, apabila dibakar akan menghasilkan api atau nyala api, tetapi dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan reaksi kimia. Reaksi kimia memiliki ciri-ciri perubahan warna dan juga perubahan suhu. Selain itu juga terdapat pembentukan endapan. Baik itu endapannya berwarna putih, coklat, ataupun hitam. Contohnya dalam pembentukan endapan adalah jika kita larutkan 3 sendok makan kopi ke dalam satu wadah gelas kecil yang berisikan air, maka akan terjadi endapan. Atau pasir pun kita larutkan akan terdapat endapan. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah pembentukan gas. Biasanya ini adalah larutan-larutan yang memiliki sifat-sifat karbonat atau adanya senyawa karbonat atau nitrat di dalamnya. Selanjutnya ada lagi penggolongan materi. Ini seperti mapping ya, atau pohon alur. Ini materi itu terdiri dari zat tunggal atau campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu terdiri dari homogen dan heterogen. Unsur adalah sesuatu yang hanya memiliki satu jenis saja, sedangkan senyawa adalah yang terdiri dari beberapa unsur.
Kalau campuran itu adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang hanya terdiri dari satu fase atau satu jenis aja dan larutannya itu tercampur secara utuh atau seluruhnya tercampur. Contohnya tadi adalah larutan gula. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua fase atau lebih. Contohnya tadi adalah air yang kita campurkan ke dalam pasir. Terdapat endapan pasir dan juga di atasnya ada air. Dan selain itu, campuran ada contohnya lagi adalah larutan koloid. Koloid ini biasanya dicontohkan seperti susu yang memiliki sifat kelarutannya itu sangat kecil. Sekali kemungkinan untuk mengendap ya. Jadi koloid ini campurannya itu sangat kecil untuk mengendap. Unsur ini contohnya adalah logam dan non-logam. Misalnya logam yaitu ada natrium, itu adalah satu unsur Na. Sedangkan non-logam kita contohkan adalah klorin atau Cl, memiliki satu unsur saja. Ini ada juga metaloid. Metaloid ini adalah semilogam. Lanjut ya, ada yang dinamakan dengan zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi. Contohnya adalah unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana. Di sini Bu contohkan adalah oksigen atau disimbolkan dengan O. Hidrogen disimbolkan dengan H. Senyawa. Apakah yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah gabungan unsur yang saling berikatan. Contohnya ada unsur H dan O. Dua atom H di sini makanya H2 dan O itu namanya H2O yang biasa disebut dengan air. Itu lebih dari satu unsur. Terdapat dua unsur ya, ada H dan O. Selanjutnya ada cuka, CH3COOH. Begitu ya cara membacanya. Ada unsur C, ada unsur H, dan ada unsur O. Walaupun di sini ada kelihatan C, H, C, O, OH, tetapi dia terdiri dari tiga unsur. Ada C, H, dan O. Partikel senyawa ini dilihat. Contohnya ada yang A, H2O, terdiri dari dua unsur H dan O. H di sini kita simbolkan yang bulat berwarna hitam dan yang O yang berwarna abu-abu besar. Yang B itu adalah karbon dioksida. Yang C atau yang karbonnya itu kita simbolkan yang bulat berwarna hitam di tengah pada kolom yang B. Yang O-nya itu adalah yang berwarna abu-abu. Dan selanjutnya ada garam dapur atau NaCl. Atau namanya dalam kimianya adalah natrium klorida. Ini bisa dilihat ada ion-ionnya ya. Natrium itu Na+, Cl itu Cl-. Nanti bakalan dibahas tentang ion. Ada anion dan ada kation. Partikel unsur ini adalah helium atau gas mulia. Dicontohkan yang A ya. Kalau disimbolkan itu adalah H dan E. Atom-atom logam yang B. Jadi kalau atom-atom logam itu padatannya berbentuk padatan dan dia lebih rapat. Yang C adalah molekul oksigen dan unsur non-logam lainnya. Dia tidak begitu rapat karena oksigen itu berupa gas. Jadi dia bergerak bebas. Selanjutnya yang dimaksud dengan campuran adalah terdiri dari dua jenis atau lebih materi. Larutan merupakan campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Suspensi ini biasanya adalah larutan-larutan yang mengendap tadi, yang contohnya air dan kopi. Selanjutnya yang terakhir campuran koloid. Koloid adalah campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Contohnya adalah susu. Demikianlah penjelasan video kali ini mengenai pengenalan ilmu kimia yang berada di kelas 10 bab pertama. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat di WhatsApp atau di grup kelas
share ya videonya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk video-video selanjutnya.